Pertanyaannya sekarang, kemana arah Prabowo dan mau dibawa kemana IKN ini? Tapi tentu pemerintah nggak tinggal diam soal isu yang bilang, apakah IKN beneran bisa jadi kota hantu? Arah pembangunan nasional fokus ke 3 sektor utama, ketahanan pangan, penguatan pertahanan, dan kemandirian energi. Sejak dilantik setahun lalu, nggak ada satupun berita yang nyebut Prabowo pernah menginjakan kaki di IKN. Jangankan untuk ngantor di sana, rencana aja nggak pernah kedengaran. Jadi wajar dong publik mulai mikir, jangan-jangan Prabowo memang nggak mau lanjutin proyek ini sepenuhnya. Atau sebenarnya mau, tapi nunggu timing biar nggak kelihatan kayak nerusin era Jokowi. Tapi puncaknya bukan di situ. Isu ini makin meledak setelah media Inggris The Guardian ikut nimbrung yang menyebut IKN bisa jadi ghost city alias kota hantu. Hal ini santer memantik perhatian, soalnya nyorotin lambatnya pembangunan, dana yang mulai seret, sampai minimnya minat ASN buat pindah. Bahkan disebut, Mei 2025 lalu, Prabowo resmi nurunin status IKN jadi ibu kota politik, bukan lagi pusat pemerintahan penuh. Dan kalau begitu, artinya narasinya jelas, IKN udah bukan garda depan prioritas nasional. Nah, kalau begitu pertanyaannya simple tapi penting. Sebenarnya apa sih yang bikin proyek ini kayak kehilangan bensin? Jawabannya bisa kamu lihat dari satu hal. Anggaran. Oke, sekarang kita ngomongin data ya. Selama masa Jokowi, negara udah ngeluarin sekitar 89 triliun buat tahap awal IKN. Tapi begitu masuk era APBN 2025, jebret, porsinya turun drastis. Pemerintah Prabowo geser fokus ke 3 hal, ketahanan pangan, pertahanan, dan energi. Dan sesuai prinsip baru mereka, setiap proyek besar harus lolos uji cost-benefit analisis. Jadilah anggaran ratusan triliun digelontorin ke program rakyat, negara kembali menyalurkan anggaran ratusan triliun rupiah untuk program-program kerakyatan. Ada makan bergizi gratis dengan alokasi sekitar 71 triliun. Koperasi Desa Merah Putih yang siap menggerakkan ini sekitar 200 triliun lewat perbankan BUMN dan program perumahan rakyat dengan dukungan FLPP hingga 35 triliun. Dan kalau kita lihat dari postur APBN 2026, arahnya makin jelas. Belanja negara total 3.842 triliun rupiah. Tapi fokusnya bukan lagi mega proyek IKN, namun program makan bergizi gratis yang mendominasi. Dialokasikan dananya 335 triliun untuk tahun 2026. Ya kalau kita lihat dari postur ini, pemerintah jelas mau geser arah ke ekonomi rakyat. Tapi tentu pemerintah nggak tinggal diam soal isu yang bilang, apakah IKN beneran bisa jadi kota hantu? Kubu Jokowi langsung respon juga. Ketua Projo Budi Aris Setiadi bilang, jangan ikuti agenda negara lain, kita punya agenda sendiri. Menurutnya, narasi negatif kayak Ghost City itu cuma bikin citra Indonesia semakin jelek. Sedangkan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono yang juga pernah menjabat sebagai mantan Menteri PUPR juga angkat suara. Katanya, proyek nggak berhenti, cuman disesuaikan dengan arah baru lewat pemuktahiran Perpres 79 tahun 2025. IKN sekarang difokusin jadi ibu kota politik 2028, bukan proyek yang ditinggal. Ia juga menegaskan pembangunan hunian ASN dan fasilitas pemerintahan utama tetap berjalan. Nah, sementara Menkyu Purbaya Yudi Sadewa juga ikut menepis isu luar negeri. Katanya, IKN masih bagian dari transformasi ekonomi nasional. Jadi, menurut Purbaya, isu Ghost City ini terlalu dini dan publik tidak perlu langsung percaya narasi media asing. Kalau ekonominya dia bagus, saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Tapi Pak, ada rencana nggak Pak nambahin anggaran buat IKN Pak? Yang jelas yang udah kita setuju adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana kan. Itu harusnya udah mulai jalan untuk pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi ya gitu. Jadi
sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut nama Pak Presiden aja seperti apa. Jadi versi pemerintah, proyek tetap jalan, cuma ganti jalur. Tapi ya kalau ganti jalur berarti tujuannya berubah juga, iya kan? Pertanyaannya sekarang, kemana arah Prabowo dan mau dibawa kemana IKN ini? Berdasarkan Perpres nomor 79 tahun 2025, arah pembangunan nasional fokus ke 3 sektor utama, ketahanan pangan, penguatan pertahanan, dan kemandirian energi. IKN tetap disebut proyek strategis nasional, tapi dengan status baru, Ibu Kota Politik Indonesia 2028. Nah, istilah baru ini bikin publik bingung. Loh, bukannya dulu dibilang Ibu Kota Negara? Tapi Mensesnek Prasetyo Hadi langsung jawab, meski disebut ibu kota politik, status hukumnya tetap ibu kota negara. Targetnya dalam 3 tahun ke depan fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif udah rampung, katanya ya. Dari sisi anggaran terlihat perubahan yang cukup signifikan. Pemerintahan Prabowo tetap mengalokasikan dana untuk IKN, tapi jauh lebih kecil dari masa Jokowi. Total periode 2025 sampai 2029 ini sampai di angka 48,8 triliun. Di tahun 2025 sendiri ini sampai di angka 6,3 triliun. Jadi intinya IKN nggak dibuang, tapi juga nggak diangkat tinggi-tinggi, kayak lagi di pause mode aja. Ya balik lagi, setiap era punya daftar prioritas yang berbeda-beda. Kalau kita mundur sedikit, alasan Jokowi bikin IKN itu karena soal pemerataan ekonomi. Karena 58% PDB Indonesia ada di Jawa, sementara Kalimantan yang luasnya 4 kali lipat cuman kontribusi 8%. Lewat IKN, Jokowi mau buka poros pertumbuhan baru, sekaligus nunjukin bahwa Indonesia bukan cuman Jakarta. Tapi ya di sisi lain, nggak sedikit juga ekonom wanti-wanti. Proyek ini mahal, investor asing ogah dan bisa ninggalin legacy problem buat pemerintah berikutnya. Jadi waktu Prabowo geser prioritas ke pangan dan rakyat, ya itu bisa dibilang juga langkah yang realistis. Pertanyaannya, apakah IKN bakal benar-benar ditinggal atau cuman disusun ulang sesuai visi Pak Prabowo? Kalau The Guardian nyebut Ghost City mungkin ada benarnya juga sih. Tergantung apakah ini akan dilanjutkan atau tunggu waktu dulu. Yang sampai kapan, nggak tahu. Tapi masa depan IKN nggak cuma ditentukan bangunan megah, tapi oleh political will dan arah ekonomi pemerintahan sekarang. Kalau komitmennya kuat, Nusantara bisa hidup seperti yang dicita-citakan. Kalau enggak, ya mungkin benar, IKN cuma monumen ambisi yang ditelan hutan Kalimantan. Dan di tengah perubahan prioritas ini, publik hanya bisa nunggu. Apakah IKN bakal jadi simbol kontinuitas? Atau cuman kenangan dari masa lalu politik yang terlalu ambisius?